Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Srita Simanulang dan teman saya Rima, dan satu lagi Muhammad Makin yang berhalangan hadir dan tidak mempunyai alasan kenapa tidak hadir. Oke, langsung saja ke pertemuan satu. Pertemuan satu dengan judul Statistika dan Penyajian Data. Pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian. Dan kemudian penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Kemudian ada penyajian data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita juga dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis, line chart, grafik balok atau batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, dan piktogram. Lalu selanjutnya di pertemuan kedua itu adalah ada notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah yang merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas, yaitu penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Lalu ada titik kelas, yaitu batas kelas yang terdiri dari batas kelas dan batas kelas bawah, batas kelas atas dan batas kelas bawah. Lalu yang kedua ada panjang kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua titik kelasnya. Lalu ada titik tengah yang merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Ini penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama datanya terurut, lalu menentukan range atau X maksimal dikurang X minimal. Lalu yang ketiga menentukan banyaknya kelas. Yang keempat itu menentukan intervalnya. Lalu yang kelima itu menentukan titik tengahnya. Yang keenam itu memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Lalu yang ketujuh baru menyajikan distribusi frekuensi. Lalu yang ketujuh menyajikan distribusi frekuensi, yaitu isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali atau turus. Lalu ada ukuran-ukuran gejala hitung. Yang pertama itu adalah rata-rata hitung, yaitu nilai yang mewakili sekelompok data. Lalu ada rata-rata ukur, yaitu adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Lalu ada rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang. Lalu ada median, yaitu posisi tengah dari seperangkat data. Lalu ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Lalu itu ada kuartil, yaitu fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Lalu desil, yaitu membagi 10 bagian yang sama. Lalu persentil, yaitu membagi 100 seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Untuk contohnya di sini Di sini sudah disajikan 100 data. Di sini kita akan membuat tabel frekuensinya. Yang pertama itu kita itu mengurutkan data-datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini data terkecilnya itu 10 dan data terbesarnya itu 65. Lalu setelah kita urutkan, kita menentukan range-nya, yaitu menggunakan rumus X maksimal dikurang X minimal, yaitu di mana 65 dikurang 10 yaitu 55. Selanjutnya perhitungan kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Lalu di sini didapatkan 7,6, lalu kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita mencari interval kelas dengan rumus I sama dengan R bagi K, yaitu di mana I itu adalah interval dan K itu adalah kelas.
Jadi 55 dibagi 8 itu adalah 6,85. Lalu intervalnya kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya, kita tadi sudah tahu kelasnya itu ada 8, lalu intervalnya ada 7. Setelah itu kita mencari titik tengah. Titik tengahnya itu adalah setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Jadi titik tengahnya itu 10 ditambah 16 dibagi 2. Jadi di sini dapat 13. Seperti itu sampai bawah. Lalu di sini adalah frekuensi dari banyaknya angka yang tadi telah kita urutkan. Tadi di sini frekuensi dari 10 sampai 16 itu ada 11 angka. Lalu kita tulislah di turusnya di sini ada 11. 14 itu frekuensi dari 17 sampai 23. Di sini baru kita tulis turusnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah penjumlahan dari frekuensi. Contohnya ini kan 11. Jadi yang awalnya itu kita tulis dulu 11. Lalu 11 kita tambah 14 itu hasilnya 25. 25 kita tambah 11 itu hasilnya 36. Dan seterusnya sampai bawah. Selanjutnya kita mencari tepi batas kelas. Tepi batas kelas itu kita cari dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Di sini yang data yang pertama, batas bawah kelas itu adalah 10. Nah, 10 ini kita kurangi 0,5. Jadi 9,5. Lalu data yang kedua itu 17. 17 itu kita kurangi 0,5. Jadinya 16,5. Seterusnya terus sampai bawah. Lalu ada tepi atas kelas. Tepi atas kelas itu adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Di sini batas atas kelasnya itu kita lihat di intervalnya itu ada 16. Jadi 16 itu kita tambah 0,5 jadi 16,5. Lalu yang kedua 23 ditambah 0,5 itu 23,5. Seterusnya sampai bawah. Jadi di sini kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Kira-kira seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita mencari modus. Di sini kita sudah ada data. Bagaimana sih menentukan modus? Menentukan modus dari 60, 80, 40, 50, 40, 40, 45, dan 75. Nah, di sini jika perlu kita bisa mengurutkan data-datanya dulu terlebih dahulu. Setelah diurutkan kita baru tahu modusnya itu adalah 40 karena modus itu adalah nilai yang paling sering keluar atau nilai yang paling sering muncul. Lalu yang kedua adalah menghitung rata-rata ukur. Jika diketahui X1-nya itu 2, X2-nya itu 4, X3-nya itu 8, X4-nya 16, X5-nya itu 1. Kita mencari kita mencari itu rata-rata ukurnya. Di sini kita tahu N itu 5, N itu adalah banyaknya data. Lalu kita di sini mencari rata-rata ukurnya dengan rumus U sama dengan R. Lalu kita di sini mencari rata-rata ukurnya dengan rumus U sama dengan N akar X1 dikali X2 sampai Xn atau X yang kelima karena nilai data kita ada 5. Lalu kita masukin aja N-nya itu tadi kan 5. Lalu X1, X2, X3 sampai X5. Nah, lalu di sini ada U 5 akar 2 kali 4 kali 8 kali 16 kali 1. Lalu selanjutnya U 5 akar, nah 2 ini kan 2 pangkat 1. 4 ini 2 pangkat 2. 8 ini 2 pangkat 3. 16 2 pangkat 4. 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Lalu ini turunkan 5. Di sini pangkatnya kita tambah. Itu menjadi 2 pangkat 10. Nah, di sini U sama dengan depannya 5 ini kita bagi dengan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 10 bagi 5.
yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya mencari rata-rata harmonis. Jika diketahui data 2, 3, 4, 5. Kita cari rata-rata harmonisnya, yaitu dengan rumus RH sama dengan N sigma 1 per X1. Kita tahu tadi N-nya itu banyaknya data. Datanya di sini ada 4. Lalu di sini 1 per X1 kita ambil dari data-data ininya. Data-data yang telah diketahui. Jadi 1 per 2 data pertama X1, lalu 1 per 3 data kedua, 1 per 4 dari data ketiga, lalu 1 per 5 dari data keempat. Lalu di sini untuk cara gampangnya kita bagi aja 4, 1 bagi 2 itu 0,5, 1 bagi 3 itu 0,33, 1 bagi 4 itu 0,25, 1 bagi 5 itu 0,2. Ini semua kita tambahkan, lalu hasilnya 1,28. Lalu 4 dibagi 1,28 itu hasilnya 3,12. Selanjutnya kita mencari rata-rata hitung. Jikalau datanya sudah diketahui, X1-nya itu sama dengan 8, X2-nya itu 6, X3-nya itu 7. Kita mencari rata-rata hitung dengan rumus X bar sama dengan 1 per N dikali X1 ditambah X2 ditambah X3, lalu X bar 1 per 3 karena di sini banyak datanya itu ada 3, lalu ditambah X1-nya itu 8, X2-nya itu 6, X3-nya itu 7. Lalu kita tambahkan saja, tentu per 3, ini 8 tambah 6 tambah 7 itu 21. Jadi 21 bagi 3 itu hasilnya 7, 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Lalu selanjutnya diketahui data 697869789. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai median, kuartil ke-1, desil ke-2, dan persentil ke-25. Di sini diketahui tadi datanya ini, lalu di sini N-nya ada 10, banyak datanya. Kita ditanyanya nilai median. Nah, di sini kita mengurutkan dulu data-datanya. Di sini rumus dari nilai mediannya itu 1 per 2. Gimana ya? Aku lupa. Maaf, guys. Oh ya, adalah. Nah, di sini nilai median itu adalah nilai tengah. Jadi setelah diurutkan kita mencari nilai tengahnya di sini. Di sini kita bagi 4, kita bagi 4. Di sini ternyata masih ada 2 karena ini genap. Jadi setengah dibagi penjumlahan 8 bagi 8. 8 tambah 8. Jadi setengah dikali 18, yaitu hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita mencari kuartil ke-1 dari data yang tadi. Kuartil ke-1 itu dengan rumus I N tambah 1 per 4 karena kuartil itu adalah pembagian yang semua datanya itu dibagi 4. Lalu di sini I-nya itu karena dicarinya itu kuartil pertama yang ditanya. Lalu N-nya itu 10 ditambah 1 dibagi 4. Lalu di sini 10 tambah 1 sama dengan 11. 11 dikali 1 itu 11 dibagi 4. 11 bagi 4 itu 2,75. Selanjutnya mencari desil. Mencari desil itu pertama kita tuh mencari letaknya dahulu. Mencari letaknya itu dengan rumus XI N plus 1 bagi 10. Karena desil itu adalah pembagian 10. Semua data dibagi 10. Di sini kita mencari desil kedua. Desil kedua itu ya, jadinya di sini 2. Karena yang dicari itu desil kedua. N-nya 10 ditambah 1 dibagi 10. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 2. 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 dikali 2 sama dengan 22. Lalu 22 di sini dibagi 10. Jadi D2-nya itu 2,2. Jadi D2-nya itu 2,2. Di sini belum desilnya, kita baru mencari letaknya. Letak desilnya itu 2,2. 2,2 itu aja 2,2 itu sama saja dengan 2 ditambah 0,2 karena di sini masih ada kelebihan 0,2.
Lalu di sini selanjutnya untuk mencari hasilnya kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini D2-nya itu X2 karena di sini tadi desil letaknya kedua, X2 ditambah 0,2 kelebihannya tadi. Terus dikurang X2 dikurang X1. X2-nya ini tadi dari sini. Dikurang X1. Terus selanjutnya D2, X2-nya itu tadi kan di sini nih. Nih yang sudah kita urutin. X2-nya itu 7 ditambah 0,2. X2 dikurang X1 berarti 7 dikurang 6 itu 1. Jadi 7 ditambah 0,2 dikali 1 itu hasilnya 7,2. Selanjutnya kita mencari persentil ke-25. Rumusnya masih sama-sama kayak tadi, cuma ini dibagi 100. Di sini kita sudah menemukan letaknya. Yang pertama kita mencari letak. Di sini ternyata letaknya itu ada di 2,75. Berarti sama saja 2 ditambah 0,75. Setelah tahu letaknya, kita urutkan datanya. Lalu P ke-25 itu, ini kan 2 ya. Depannya 2, jadi X2 ditambah 75, tadi kan lebihnya sama aja 0,75. Lalu X2 kurang X1 berarti 6, berarti 7 dikurangi 6. Jadi kita masukin 7 ditambah 0,75, 7 kurang 6. Di sini hasilnya 7,75. Kemudian ada pertemuan 3, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan yaitu ada rata-rata hitung dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada median dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. Di sini ada ukuran dispersi A jangkauan atau range. Range sama dengan nilai maksimal atau nilai minimal. B simpulan rata-rata atau mean deviation merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, yang ke C. Kemudian ada C variansi data berkelompok dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. Di sini ada contoh soal untuk pertemuan 3. Untuk kelas sampai tabel tepi atas kelas diambil dari pertemuan 2. Caranya sama dari pertemuan 2. Dan kemudian ada nilai tengah atau XI diambil dari tepi bawah kelas dijumlah tepi atas kelas dibagi 2. Contoh 9,5 di jumlah 16,5 dibagi 2 memiliki hasil 13. Seperti itu sampai seterusnya. Dan kemudian untuk FIXI-nya diambil dari frekuensi dikali nilai tengah. FI dikali XI yaitu 11 dikali 13 memiliki hasil 143 dan sampai seterusnya dan dijumlahkan menjadi 3.974. Kemudian kita mencari simpangan rata-rata. Yang pertama kita mencari nilai terlebih dahulu. Nilai FI nilai tengah atau XI. Jadi di sini untuk simpanan rata-ratanya udah ketahuan nih X bar sama dengan 39,74. Nah, kemudian untuk XI dikurang X bar diambil dari XI yaitu atau nilai tengah 13 dikurang dengan X barnya 39,74. Karena di sini apa namanya buka kurung tegak lurus. Iya. Jadi untuk XI dikurang X barnya dengan contoh XI atau nilai tengah diambil 13 dikurang X bar 39,74 karena harusnya hasilnya negatif karena di sini buka kurung tegak lurus jadi hasilnya dijadikan bilangan positif. Dan kemudian ada untuk FI buka kurung
garis tegak lurus XI dikurang X bar diambil dari hasil untuk FI buka kurung garis tegak lurus X dikali XI dikurang X bar diambil dari 11 dikali 26,74 mendapatkan hasil 294,14 dan begitu untuk seterusnya. Dan untuk semua hasilnya dijumlahkan menjadi 1.501,64. Kemudian kita mencari ragam variasi. Di sini kita mencari XI dikurang X bar pangkat 2. Karena di sini buka kurungnya sudah buka kurung normal kayak biasa, jadi hasilnya tidak perlu dipositifkan. Jadi kemudian XI dikurang X bar di pangkat 2 diambil dari negatif 26,74 di pangkat 2 mendapatkan hasil 715,02. Dan berikut FI buka kurung XI dikurang X bar di pangkat 2 diambil dari 11 dikali 715,02 di pangkat 2 dan mendapatkan hasil 7.865,22. Dan begitu selanjutnya dan mendapatkan semuanya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 27.491,74. Jadi ragam variasinya tadi sudah ketahuan 27.491 dan dibagi 100 menjadi 274,91. Kemudian kita mencari simpangan baku dengan rumus akar dari S pangkat 2. S pangkat 2-nya itu yaitu akar 27.491,74 menjadi 165,80. Kemudian untuk kita mencari median. Yang pertama-tama kita mencari letak terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N bagi 2, yaitu N sama dengan 100 bagi 2. N adalah jumlah data, yaitu jumlah datanya tadi 100 dibagi 2 menjadi 50. Nah, jadi jumlah letaknya adalah 50. Kemudian untuk rumus median, LM ditambah N bagi 2 dikurang sigma F per FM dikali C, yaitu 37,5 ditambah 50,43 per 7 dikali 7. Kenapa 50? Karena tadi kita lihat dari letak dari median adalah 50. Jadi kita harus mencari nilai yang memenuhi angka 50. Jadi kita melihat dari frekuensi kumulatif. Karena frekuensi kumulatif dari angka 11 sampai 43 tidak memenuhi angka 50. Jadi kita yang memenuhi angka 50 hanya 50. Nah, kemudian hasilnya 37,5 ditambah 7 per 7 dikali 7. Jadi mediannya adalah 37,5 ditambah 7 menjadi 44,5. Kemudian kita ke modus. Dengan rumus modus sama dengan L MO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Kenapa kita mengambil kenapa 51,5? Karena kita diambil dari frekuensi terbanyak yaitu 19. Jadi diambil dari tepi bawah kelasnya yaitu 51,5. Lalu ditambah 2 per 2 tambah 5 dikali 7.
51,5 ditambah 2/7 dikali 7. Itu 51,5 ditambah 7. Jadi hasil modusnya itu adalah 58,5. Lalu selanjutnya kita mencari kuartil kedua. Yang pertama itu kita mencari letaknya terlebih dahulu. Letak untuk mencari Q2 yaitu 2/4. Kenapa 4? Karena kuartil itu pembagiannya itu dibagi 4 dikali N, itu jumlah banyaknya data. Di sini kita dapat hasil yaitu 50. Lalu kuartil itu punya rumus TB ditambah 2/4N dikurangi FK per FQ dikali C, yang dimana FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, lalu FQ-nya itu adalah frekuensi kelas kuartil. Lalu di sini kita cari TB-nya itu karena letaknya 50, kita cari di frekuensi kumulatifnya itu yang memuat angka 50, berarti di bagian sini. Lalu TB-nya itu adalah tepi bawah kelasnya 37,5. Lalu 2/4-nya itu tadi kita udah dapat hasilnya 50. Lalu dikurangi FK itu tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Tadi kelas kuartilnya di sini, berarti sebelumnya adalah 43. Lalu FQ-nya itu adalah frekuensi kelas kuartil, karena frekuensi kelas kuartilnya di sini frekuensi kelas kuartilnya. Dikali C. C itu adalah tadi kelas, banyaknya kelas, interval kelas tadi. Dan C itu tadi adalah interval kelas. Jadi intervalnya itu tadi adalah 7. Jadi kita tinggal jumlahkan saja semuanya, 37,5. Di sini 7, 50 kurang 43 per 7 kali 7. Ya udah, 7 bagi 7 itu 1 kali 7 itu 7. Jadi 37,5 tambah 7 hasilnya 44,5. Lalu mencari desil keempat. Pertama itu kita mencari letaknya dulu. Desil itu adalah semua pembagian 10. Karena di sini bentar lagi ini lagi. Di sini desil keempat. Jadinya 4/10 dibagi 100, hasilnya 40. Dengan rumus TB ditambah 4/10 kali N kurang FK per FQ kali C, rumusnya masih sama kayak tadi. Di sini kita cari letaknya 40. 40 itu adalah berarti kuartilnya di sini 43 yang memuat angka 40. Jadi TB-nya itu 30,5 ditambah 40 atau letaknya tadi dikurangi FK. FK itu kelas sebelum kelas kuartil 36/7. FQ itu adalah frekuensinya, lalu dikali 7 adalah intervalnya. Di sini dijumlahkan semua menghasilkan menjadi 34,5. Lalu yang keenam ada persentil. Persentil ke-25 sama kayak tadi, kita mencari letaknya dulu. Kalau di sini persentil dibagi 100. Di sini kita dapat hasilnya itu 25. Rumusnya masih sama kayak tadi. TB tambah 25/100 kali N kali C per FQ. Di sini karena letaknya 25, kita cari di FK-nya tadi. Berarti di sini ada 25 pas di sini. Kita cari berarti TB-nya itu atau TBK-nya itu 16,5. Lalu 25/100 tadi 25 dikali N tadi 100. TB-nya tadi udah 16,5. 25/100 kali N tadi ini letaknya 25. FK-nya itu adalah sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas presentil yaitu 11. Lalu FQ-nya itu frekuensinya 14 kali 7 intervalnya. Di sini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 44,5. Kurang lebihnya seperti itu untuk pertemuan ketiga. Selanjutnya pertemuan keempat, kemiringan keruncingan distribusi data dan angka indeks. Pengertian angka indeks. Suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama atau produksi ekspor, hasil penjualan,
jumlah uang beredar, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu satu waktu dasar, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian sedang berjalan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Berikut angka indeks sederhana relatif harga dan angka indeks sederhana relatif kuantitas. Rumus sebagai berikut. Dan keterangannya sebagai berikut. Kemudian ada indeks tertimbang. Ada indeks harga agregatif tertimbang dengan rumus indeks Las Pires dan indeks Pasce. Dan indeks produksi agregatif tertimbang dan indeks Las Piresnya dan indeks Pasce-nya. Dan kemudian ada variasi dari indeks harga tertimbang, ada indeks Fisher, indeks Drobis dengan rumus sebagai berikut, dan variasi dari indeks produksi tertimbang, indeks Fisher dan indeks Drobisnya sebagai berikut. Dan untuk tampilan Excel-nya sebagai berikut. Oke, di sini ada contohnya, ada 3 jenis barang, yaitu spidol, pulpen, dan pensil, dengan ada harga per unitnya atau P, lalu ada produksinya yaitu Q. Di sini dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Di sini kita disuruh mencari indeks harga last prior dan sebagainya dengan tahun berjalan tahun 2002 dan tahun dasarnya itu tahun 2000. Yang pertama kita cari PT-nya dulu. Di sini udah kasih keterangan PT itu adalah harga pada tahun berjalan. Di sini sudah tahu tahun berjalannya itu tahun 2002. Berarti kita taruh aja harga pada tahun 2002. Di sini ada 8.000, 6.000, dan 4.000. Kita taruh aja di sini untuk PT. Lalu ada PO, yaitu harga pada tahun dasar. Harga pada tahun dasarnya itu di tahun 2000, jadi yang 7.000, 5.000, dan 3.000 langsung aja kita taruh untuk PO. Lalu ada KIT. KIT itu adalah kuantitas pada tahun berjalan. Tahun berjalannya itu tahun 2000. Berarti kita taruh aja di sini pada tahun 2000, yaitu ada 600, 700, dan 800. Kita taruh di KIT. Lalu ada QO, yaitu kuantitas pada tahun dasar. Tahun dasarnya 2000. Jadi kita taruh aja 400, 500, dan 600. Selanjutnya kita mencari rumusnya, yaitu PT dikali QO, yaitu PT ini 8.000 dikali QO 400 itu mendapatkan hasil 3.200.000. Selanjutnya terus sampai bawah, lalu hasilnya kita kalkulasikan menjadi 8.600.000. Lalu PO dikali QO yaitu 7.000 dikali dengan 400 itu dapat 2.800.000. Seterusnya sampai bawah, lalu kita jumlahkan menjadi 7.100.000. Lalu PT kali KIT, PT-nya 8.000, KIT-nya itu 600, kita kalikan, itu dapatnya 4.800.000. Seterusnya sampai bawah, itu dapatnya 12.200.000. Lalu yang terakhir itu ada PO kali KIT, PO-nya 7.000, KIT-nya 600, itu hasilnya 4.200.000. Seterusnya sampai bawah itu mendapatkan hasil 10.100.000. Lalu untuk mencari indeks harga agregatif tertimbang, yang pertama itu kita mencari indeks harga last payers dengan rumus sigma PT QO dibagi sigma PO QO dikali 100%. Di sini kita tinggal melihat dari sini saja. PT QO-nya itu tadi itu 8.600.000 dibagi sigma PO QO. PO QO-nya itu 7.100.000 dikali dengan 100% mendapatkan hasil 1.200.000. Mendapatkan hasil 1,211. Lalu yang kedua, yang B, kita mencari indeks harga pas C dengan rumus
sigma PT kita dibagi sigma PO kita, yaitu PT kita-nya tadi kita udah tahu 12.200.000 dibagi dengan PO kita-nya itu 10.100.000 dikali dengan 100%, lalu mendapatkan hasil 1,207. Lalu kita mencari variasi dari indeks harga tertimbang. Yang ketiga itu indeks harga Fisher. Indeks harga Fisher itu kita rumusnya itu I sama dengan akar L harga dikali P harga. Di sini L harganya itu kita sudah temukan tadi 1,211 dikali dengan P harga, yaitu yang ini tadi hasilnya 1,207. Itu kita akarkan mendapatkan hasil 1,205. Lalu yang keempat kita disuruh mencari indeks harga Drobish dengan rumus I sama dengan setengah dikali L harga dikali P harga, yaitu berarti setengah dikalikan L harganya ini tadi sudah 1,211 dikalikan dengan P harganya itu 1,207. Jadi 1,211 dikali 1,207 dibagi 2, itu hasilnya 0,73. Lalu selanjutnya ada indeks produksi agregatif tertimbang. Yang E itu mencari indeks produksi last buyers-nya itu dengan rumus sigma PO kita dibagi sigma PO QO dikali 100%. Di sini PO kita-nya tadi sudah ketemu, PO kita-nya itu adalah 12.200.000 dibagi dengan sigma PO QO. PO QO-nya itu 7.100.000 dikali 100%. Di situ kita mendapatkan hasil 1,422. Lalu yang F itu mencari indeks produksi pasca dengan rumus P sama dengan sigma PT kita dibagi sigma PT QO dikali 100%. Itu mendapatkan hasil 1,418. Lalu selanjutnya mencari variasi dari indeks produksi tertimbang dengan rumus F sama dengan I sama dengan akar L produksi dikali P produksi. Di sini L produknya kita ngambil dari sini, yaitu 1,422 dikali P produksinya itu 1,418, yaitu kita akarkan itu mendapatkan 1,417. Lalu yang terakhir mencari indeks produksi Drobish dengan rumus I sama dengan setengah dikali L produksi dikali P produksi, yaitu L produksinya itu tadi 1,422 dikali P produksinya itu 1,418 dibagi 2 mendapatkan hasil 1,005. Kemudian ada pertemuan kelima, regresi dan kolerasi sederhana. Analisa regresi sederhana. Persamaan garis regresi linear sederhana untuk sampel Y sama dengan A ditambah BX yang diperoleh dengan menggunakan metode kode terkecil dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut dan keterangannya sebagai berikut. Berikut ada analisa korelasi sederhana. Satu koefisien korelasi linear atau R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau perubahan acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Rumusnya sebagai berikut. Dan berikut koefisien determinasi atau R pangkat 2. Untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubahan X melalui hubungan linear tersebut. Dan untuk tampilan Excel-nya sebagai berikut. Oke, di sini kita sudah mendapatkan data dari 15 siswa, yaitu ada tinggi badan atau X dan berat badan Y. Untuk membuat seperti ini, kita masuk ke sini, data, lalu kita klik data analisis. Di sini kita mengambil yang regresi
regression, lalu klik OK. Lalu di sini kita tinggal menginputkan Y dan X-nya. Yang tadi di sini, Y dan X-nya. Seperti situ. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu untuk diagram pancarnya di sini, kita ke insert, lalu kita pilih yang ini, bagian ini chart. Kita tinggal pencet yang ini, kita pilih yang scatter. Ini nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita mencari X kali Y, lalu X pangkat 2 dan Y pangkat 2 dari data-data yang tadi. X kali Y yaitu 154 dikali 45, itu hasilnya 6390, seterusnya nyampe bawah. Lalu X kuadratnya itu dari 154 kita pangkatkan menjadi 23.716. Lalu Y kuadratnya itu dari 45 kuadrat, yaitu 2025. Lalu selanjutnya di sini kita jumlahkan. Lalu untuk mencari persamaan regresinya, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini kita mencari tahu dahulu A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Dan juga Y-nya itu berapa. Di sini kita mencari B-nya dulu dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Di sini sudah saya taruh biar supaya mempermudah dalam perhitungan. Di sini N-nya itu adalah tadi 15 datanya, karena datanya 15. Lalu sigma XY-nya dari sini 115.443 dikurangi sigma X kali sigma Y. Yang ini sigma X kali sigma Y. Terus dibagi 15, N-nya itu 15. Terus dikali sigma X kuadrat, itu yang ini 372.591 dikurang X kuadratnya itu yang ini kita kuadratkan. Seperti itu. Nanti mendapatkan hasil 0,842229. Lalu untuk mencari X-nya dengan rumus sigma X per N. Sigma X-nya itu ini 2563 dibagi 15, itu dapatnya 157,533. Lalu yang Y-nya itu sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya itu 731, N-nya itu 15. Jadi 731 bagi 15 itu 48,733. Lalu untuk mencari A-nya dengan rumus A sama dengan Y dikurang BX, yaitu Y-nya yang ini tadi 48,733 dikurang B, ini 0,84229. Lalu di sini kita masuk ke persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, B kali X. A-nya itu tadi kita sudah menemukan, yaitu ini minus 83,94583,987 ditambah B, itu 0,842229 kali X. Seperti itu. Lalu untuk koefisien korelasinya, di sini ada rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N atau banyaknya data dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di dalamnya itu, lalu dipangkatkan 2, lalu dikali 15 dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kita pangkatkan 2. Lalu selanjutnya di sini N-nya itu 15, terus tadi sigma XY-nya itu dapat hasilnya itu 115.443. Kita tinggal masukin saja dari hasil
yang di sini. Nanti tinggal kita masukin semuanya, angka-angkanya. Di sini kita tambahkan dari 15 dikali 115.443 dikurang ini. Nanti dapat hasilnya untuk akhirannya seperti ini. 4.292 dibagi 1,551,108,064. Itu masih akar. Nah, ternyata akarnya itu kita dapatnya yaitu 39.384,1093. Itu mendapatkan hasil 0,108977963. Lalu kita sederhanakan menjadi 0,10. Lalu mencari koefisien determinasinya atau R2-nya, kita tinggal mempangkatkan saja dari hasil yang ini. Itu kita sederhanakan menjadi 0,01%. Kemudian untuk pertemuan 6, analisa data berkala, metode moving average. A. Rata-rata bergerak sederhana. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun sebagai berikut. 1. Jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. 2. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Ketiga, jumlahkan data berikut selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian B, rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binomial 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. Kedua, bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Berikut untuk tampilan Excel. Di sini sudah ada contohnya untuk suatu penjualan bersih dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Di sini ada 10 data. Datanya genap. Lalu di sini kita bagi 2 menjadi 55. Untuk yang pertama ini kita mencari tengahnya dulu. Tengahnya itu di tahun 2002. Jadi X1-nya itu kita tulis 0 di sini. Yang ke atasnya itu minus, yang ke bawahnya itu plus. Lalu untuk yang keduanya yang ini itu tengah-tengahnya itu di sini di 2007. Jadi di sini kita tulis 0, ke atasnya minus, ke bawahnya plus. Lalu untuk semi totalnya itu adalah hasil dari penjumlahan yang pertama ini, penjualan bersihnya 55 sampai 70, sama seperti yang ini dari 80 sampai 90. Lalu di sini untuk mencari semi average-nya di sini itu adalah A01, lalu A02. Untuk mencari semi average-nya yaitu dengan cara semi totalnya itu kita bagikan dengan 5. Karena di sini kita bagi 5. Ini langsung saja. Sama seperti bawahnya juga, ini kita bagi 5, semi totalnya mendapatkan hasil 88 dan 67. Lalu di sini kita mencari B-nya. Mencari B-nya itu ini, yaitu dengan cara itu semi average yang pertama dikurang dengan semi average yang kedua, lalu kita bagi 5. Karena di sini datanya kita bagi 5. Nanti hasilnya 4,2. Selanjutnya mencari tren awal tahun.
Dari ini 67 ditambah ini B-nya 4,2 dikali X1-nya ini. Jadi perkaliannya itu 4,2 dikali minus 2 ditambah 67. Nanti dapatkan hasil 58,67. Lalu seterusnya nyampe bawah. Untuk yang kedua juga sama, kita menggunakan X1-nya itu. Oh iya. Terus di sini ada mencari jumlah bergerak per 3 tahun sama rata-rata bergerak per 3 tahun. Kita masih menggunakan data yang tadi. Mencari jumlah bergerak per 3 tahun ini dengan cara ini tiga pertama itu kita jumlahkan semua, nanti mendapatkan hasil 190. Lalu untuk 200 ini kita langsung ke bawahnya 65, 70, 75 kita tambahkan. Nanti dapatnya 210 seperti itu. Jadi 3 ini 3 seperti itu seterusnya nyampe bawah. Lalu untuk rata-rata bergeraknya per 3 tahun itu tinggal ini saja kita bagi dengan 3 karena per 3 tahun. Ya, hasilnya seperti ini. Seterusnya sampai ke bawah. Lalu untuk bilangan binomialnya, ini pertama itu dengan cara 55 itu kita kalikan 1, lalu 65 itu kita kalikan 2, 70 itu kita kalikan dengan 1. Seperti ini rumusnya. Jadi 1 itu dikali 55, 2 itu dikali 65, terus 1 dikali 70. Lalu semuanya kita tambahkan. Lalu seterusnya sama dengan rumus 121. Terusnya sampai ke bawah. Lalu selanjutnya untuk rata-rata bergerak per 3 tahun kita ngambil dari bilangan binomialnya itu 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4. Terus di sini rata-rata bergerak per 3 tahunnya itu jumlahnya ini 256 kita bagi bilangan binomialnya itu tadi 4 dibagi 4 gitu. Jadi sama sampai bawah 281 bagi 4, 291 bagi 4, seterusnya sampai bawah. Kira-kira seperti itu untuk menghitung jumlah dan rata-rata bergerak per 3 tahun menggunakan bilangan binomial. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.